Bismillahirrahmanirrahim. Kupingnya dipasang kita ngaji, biar dapat ilmu. Ntar dapat ilmu, ilmunya amalin. Jadi ilmu yang bermanfaat. Kalau dapat ilmu yang bermanfaat, untung di dunia, untung di akhirat. Ya, kalau kata zaman anak alay zaman sekarang, gas tipis-tipis. Disuruh gas tipis-tipis. Geber aja udah kalau buat Islam mah, ya. Waman radiya bil islami dinan, dan barang siapa redha Islam sebagai agamanya, yang pertama yang harus dia lakukan azzama hurumatihi wa sya'airahu. Dia harus mengagungkan kehormatan Islam, kemuliaan Islam, keagungan Islam, wa sya'airahu, dan syiar-syiar agama yang pertama, bro, apa agamanya? Islam. Redo gak Islam sebagai agamanya? Redo. Yang pertama yang harus dilakukan adalah mengagungkan. Dikatakan Habib Abdul Haddad, Allama hurumatihi wa sya'airahu. Dia wajib mengagungkan kehormatan, kemuliaan, keagungan agama Islam. Begitu juga syiar-syiar yang terkandung di dalam agama Nih, majelis taklim, syiar Islam nih. Toh, masjid-masjid syiar Islam. Orang yang ngaji baca Al-Quran, tuh syiar Islam. Orang yang jor-joran sedekah, tuh syiar Islam. Apalagi sekarang nih malam Jumat terakhir dari bulan Muharram, malam Jumat terakhir nih. Di dalam kitab Kanzun Najah was Surur fil ad'iyatil ma'suratil lati tashruhu bihas sudur, buah karya Imam Abdul Hamid ibn Muhammad Ali ibn Abdul Qadir al-Makki asy-Syafi'i. Di dalam kitab tersebut dikatakan di antara kemuliaan keagungan bulan-bulan hurum, termasuk di dalamnya bulan Muharram, kata ulama, salasatun thirdun wa wahidun fardun. 3 beruntun, 1 terpisah. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram beruntun, 1 terpisah, yaitu bulan Rajab. Nah, kata ulama di dalam kitab Kanzun Najah, barang siapa yang mengerjakan perbuatan amal soleh, barang siapa yang berbuat ketaatan pada bulan-bulan hurum tersebut, di dalam kitab Kanzun Najah dikatakan ada tad'iful ujuri ala ta'ah. Ada pelipat gandaan pahala atas ketaatan yang dilakukan oleh hamba Allah dari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Besok Jumat terakhir berarti. Kalau kita sedekah beda pahalanya di luar bulan-bulan hurum. Insya semangat jadinya nih. Apa aja perbuatan taat, ala qadri mastata'na, sesuai kadar kemampuan yang bisa kita lakukan buat Islam. Karena setiap perbuatan yang kita lakukan buat Islam pasti nguntungin diri kita. Insya dikit lagi nih meja majelis mifdah jadi. Mudah-mudahan minggu besok udah jadi, mudah-mudahan 2.700.000. Alhamdulillah udah ada duitnya. La ilaha illallah. Cakep gak tuh begitu? Tibang masang status, orang tergerak. Tuh dia, Allama hurumatihi wa sya'airah. Kalau setiap ada panggilan buat syiar-syiar Islam, tergerak nih hatinya. Kepanggil dia, gue mau nih kayak begini. Gitu kira-kira. Jangan ustadznya lagi yang maju. Ustadznya mah buat agama udah lewat ilmu-ilmunya. Tinggal siapa? Orang-orang yang Allah titipkan harta benda, amanah dari Allah, dipakai di jalan Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan di bulan Muharram. Kata ulama, tad'iful ujur ala ta'ah,
ada pelipat gandaan pahala dari setiap kebaikan, ketaatan, ketakwaan, amal soleh yang dilakukan di bulan hurum. Mau beli lemari kurang duitnya, coba itu. Mudah-mudahan nih Allah gerakin hati-hati hamba Allah yang peduli dengan syiar Islam. Ini belakang belum ada lemarinya nih, masih telanjang. Telanjang malu gak telanjang? Coba aja besok Jumatan gak usah pakai kain, pakai koko peci aja yang rapi, gak usah pakai kain, udah keluar aja ke masjid. Insya Allah jangan ntar lu praktekin lagi. Nggak pakai sarung suruh Ustaz Fikri kemarin, jangan. La ilaha illallah. Gitu ya. Yang pertama, azama hurumatihi wa sya'airah. Dia redo Islam sebagai agamanya, dia wajib mengagungkan syiar-syiar agama Islam. Begitu juga kehormatan, keagungan, kemuliaan agama Islam. Itu yang pertama. 10 menit lagi kelar insyaallah deh. Walam yazal mujtahidan fima yu'aqiduhu wa yaziduhu rusukhan wastiqamatan minal ulumi wal a'mal. Orang yang ngaku ngucap saya redho Islam sebagai agama saya, dia harus menjadi orang yang mujtahidan, semangat, rajin, gigih. Fima yu'akiduhu, dari apa yang bisa membuat dia kuat dalam agamanya. Wa yaziduhu rusukhan wastiqamatan, dan menambah kemantapan dia punya agama. Wastiqamatan, dan istiqamah minal ulumi wal a'mal, dari menuntut ilmu dan beramal soleh. Habis dapat ilmu dia amalin, semangat hidupnya buat Islam. Tuh ciri-ciri tanda orang yang redo sebagai Islam sebagai agamanya. Ini kita datang nih. Ini kita datang nambah apaan? Buat nambah ilmu. Tambah ilmu kita, tambah amal kita, berarti tambah mantap iman Islam kita. Berarti sesuai dengan perkataan yang kita ucapkan, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Paham sampai sini? Ini pelan-pelan aja udah, gas tipis-tipis. Apa sih gas tipis-tipis, kita gak ngerti udah. Orang akhir zaman banyak aja udah. Jadi yang pertama tadi apa? Mengagungkan syiar-syiar Islam, mengagungkan kemuliaan ajaran Islam. Yang kedua apa? Jadi orang yang rajin, mujtahidan, jadi orang yang semangat, jadi orang yang gigih buat nambah ilmu dan amal demi kemantapan agama yang dia jalankan. Insya minimal seminggu sekali ngaji, kalau bisa tiap hari ngaji udah. Enggak ada ruginya orang ngaji. Yang repot kalau orang kagak pernah ngaji. Dibilang ada orang sakit, enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, mati. Orang sakit nih, kagak mau makan, kagak mau minum, mati gak? Makanya kata Abuya begitu tuh, kalau nengokin orang sakit, ayo makan, ayo minum. Insya Allah kalau masih makan, masih minum, masih mau makan, masih mau minum, insya Allah ada kemungkinan sehat dan sembuh. Tapi kalau udah orang sakit, kagak mau makan, kagak mau minum, udah alamat dekat-dekat Israel, udah WA. Pokoknya kalau di WA sama Israel jangan mau, jangan dibalas, diamin aja udah centang satu. Besok pagi nomornya dihack nih, ya Allah. Orang tuh hack orang-orang sono gitu, jangan ustadz gitu ya. Orang-orang zalim gitu ya. Ustadz dihack nomornya. Udah tahu nggak ada pulsanya, pakai dihack. ada gak pulsanya? Nggak ada. Nggak pernah ngisi paketan, data nggak pernah. Wifi numpang. Dihack, kurang asem memang tuh orang.
Yang ketiga, wa yakunu bihi mughtabitan. Ya. Yang ketiga syaratnya dia harus menjadi orang yang bangga. Dia punya cita-cita dalam beragama. Apa yang bisa saya perbuat buat Islam? Karena kalau kita berjuang buat Islam, insya Allah agama Islam itu yang akan menolong kita nanti di yaumil qiyamah. Kok bisa Ustadz? Iya, karena agama Islam itu dibawa oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa jadi mulia Islam? Kenapa satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam? Karena pembawanya, penyebar risalahnya, pemegang amanah risalahnya, dialah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Mudah-mudahan ya kita dikumpulkan oleh Allah bersama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat-saat ini kita bisa beri salam dari jauh dari Indonesia. Mudah-mudahan ada rezekinya halal, berkah banyak berlimpah. Beri salam, salawat dan salam langsung di depan magam Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, saya pesan nama semuanya buat diri saya juga. Kalau lagi ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Kalau lagi baca ya Nabi, pejemin mata sebentaran aja deh, pejemin mata, langsung bayangkan, hadirkan diri kita seakan-akan berada di depan raudhah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal. Kalau bisa jangan sendiri. Siapa nih? Oh ada anak kita, oh ada keluarga kita, oh ada ibu ayah kita, oh ada guru-guru kita, oh ada teman-teman kita yang baik. Bayangin semua, masukin semua, mudah-mudahan semuanya dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang ketiga bangga, harus bangga. Ada orang kagak bangga sama Islam? Ada. Aduh gue malu jadi orang Islam, malu. Di KTP-nya mau dihapus, agamanya mau dihapus. Ya habis sholat kagak. Sholat setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha 2 kali. Sholat seminggu sekali, Jumatan doang kelihatannya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Jangan dong. Jangan dong. Kalau kita redha agama Islam sebagai agama kita, kita harus bangga dengan ajaran agama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, wa min salbihi khaifan. Yang keempat, jadi orang yang takut, khawatir. Takut, salep, apa salep? Dicabutnya nikmat menjadi orang Islam. Takut. Orang Allah aja wanti-wanti, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah wanti-wanti tuh sama kita, jangan sampai mati. Jangan sampai tutup akhir hayat, tutup usia, tutup mata, kecuali kalian dalam memeluk agama Islam. Insya ya. Karena tanda ciri orang husnul khotimah, mati dalam keadaan muslim. Bawa iman, bawa Islam, tanda orang tersebut mati dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi takut, khawatir, jagain Islam nih, jangan sampai kepot, jangan sampai Allah cabut. Nauzubillah. Minta ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil. Yang keberapa sekarang? Kelima, wali ahlihi muhtariman. Dan terhadap orang-orang yang berjuang di dalam agama Islam wajib kita hormat.
Siapa orang yang berjuang di dalam ajaran agama Islam? Merekalah para ulama-ulama. Merekalah para habaib zurriyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang membawa ajaran agama Islam sampai ke dalam sanubari kita. Redha terhadap Islam agamanya, maka wajib hukumnya menghormati orang-orang yang berjuang di dalam ajaran agama Islam. Benci kepada mereka berarti tak terbukti redoknya terhadap Islam sebagai agamanya. Bohong, dusta nggak bisa menjadi bukti nyata kalau mereka semua redha terhadap Islam sebagai agamanya, kalau masih membenci orang-orang yang berjuang di dalam ajaran agama Islam. Paham sampai sini? Gitu ya. Wali ahlihi muhtariman. Nah, guru-guru kita nih yang berjuang di dalam ajaran agama Islam, yang ngajarin kita ilmu, hormatin. Berarti benar kita redha Islam jadi agama kita. Ya, ketemu guru berapa kali sih ente? Salaman sama guru berapa kali sih? Jangan sampai enggak salaman. Hadir di majelis mifta jangan sampai enggak salaman sama guru kita. Ambil tangannya, cium tangannya, karena ada keberkahan yang Allah titipkan di dalam tangannya. Karena tangan guru kita nih megangnya kitab, megangnya Al-Quran, megangnya tasbih, apalagi ulama-ulama besar. Ya, ulama-ulama besar, ya Allah. Ambil tangan. Kenapa sih yang dicium tangan? Karena tangan ini sumber keberkahan. Karena dari tangan tersentuh berbagai macam kebaikan, tersentuh berbagai macam kemuliaan. Betul gak? Megang Al-Quran pakai kaki apa pakai tangan? Ada orang baca Quran pakai kaki, kemplang aja udah. Ada tuh kalau orang kaya tuh, orang kaya. Miskin juga ada kadang miskin. Baca Yasin di bawah, Yasin di bawah. Skripsi dia taruhnya di atas. Mana lebih mulia? Mana yang menyelamatkan umat manusia? Tulisan dia atau ayat-ayat Al-Quran? Masya Allah. Makanya orang-orang yang ahli Al-Quran tuh ahlullah, keluarganya Allah. Karena saya punya murid tuh Rizky, wah suaranya cakep banget. Wah, kemarin Qori dia orangnya. Mudah-mudahan istiqomah sampai akhir hayat. Mudah-mudahan jadi qori internasional. Amin ya rabbal alamin. Termasuk tuh ahlinya tuh. Kita hormatin. Ustadz bagi duit, dia kagak bagi duit saya. Dia kan murid saya. Harusnya dia bagi saya duit. Saya bagi dia duit. Kenapa? Wali ahlihi muhtariman. Biar kita dapat juga kecipratan berkahnya Al-Quran. Alhamdulillah. Saya tiap ada orang yang bacaan Qurannya bagus, ya Allah jadikan anak saya seperti dia. Wah ada dai bagus, mubalik bagus, jadikan ya Allah mudah-mudahan. Kalau bapaknya begini-gini aja, mudah-mudahan anaknya lebih dari itu. Yang terakhir, waliman kafara bihi mubghidan wa muadiyan, dan terhadap orang yang kufur dengan agama Islam, kita harus wajib mubghidon wa muadiyan, benci terhadap mereka semua. Bukan benci sama orangnya, benci kenapa situ enggak meluk agama Islam. Kenapa situ enggak ngikutin ajaran Nabi Muhammad. Tapi ada juga orang Islam, peluknya agama Islam, tapi perbuatannya jauh dari norma-norma nilai ajaran Islam. Na'udzubillah min, ini namanya munafik. Orangnya Islam tapi benci terhadap pejuang-pejuang Islam. Orangnya Islam, beragama Islam, muslim dia, tapi benci dengan syiar-syiar Islam. Ini namanya munafik. Orang munafik dengan orang kafir satu tempat di dalam neraka jahanamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang munafik
berada di bawah keraknya api neraka, fid darkil asfali minan nar. Nauzubillah min. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari sifat munafik, jauhkan kita dari sifat-sifat nifaq, jauhkan kita dari sifat-sifat yang menjauhkan kita dari ajaran agama Islam. Mudah-mudahan Allah dekatkan kita semua dengan kemuliaan, keagungan, keberkahan yang Allah hadirkan di dalam ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keberkahan seperti keberkahan ulama, keberkahan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadzal niyat wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين